Apa yang dimulai sebagai upaya sederhana untuk menyelesaikan hutang, berakhir dalam tragedi yang mengejutkan dan tak terduga. Rekan kerja yang tampaknya ramah, mengundang untuk malam yang seharusnya menyelesaikan masalah keuangan mereka. Namun, dengan buayan minuman siluman sebagai pemicu tragedi, mengubah kesempatan itu menjadi mimpi buruk, membawa si wanita ke tempat sepi dan melakukan kenceritan. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan kamu kepada Eka Rahma Aprilianti Ifada. Adalah seorang gadis berusia 24 tahun yang tinggal di Desa Ngadi Gunung, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ia hidup bersama ayahnya, Slamet, ibunya, Taslima, serta dua adiknya. Sebagai anak pertama, Eka menjadi panutan bagi adik-adiknya. Ia sangat menyayangi, menjaga, dan memiliki hubungan yang harmonis dengan mereka. Sebagai anak, Eka pun sangat berbakti kepada orang tuanya, tidak pernah membuat masalah, dan menjadi kebanggaan keluarga. Orang-orang di sekitarnya mengenal Eka sebagai pribadi yang baik, ramah, dan mudah bergaul. Ia selalu sopan, murah senyum, serta sering menyapa, membuat banyak orang merasa nyaman dan ingin berteman dengannya. Eka juga dikenal sebagai siswa yang cerdas dan berprestasi selama masa sekolahnya di SMA, dengan pergaulan yang positif. Setelah lulus SMA, Eka melanjutkan pendidikan di Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, jurusan Teknik Informatika dan Ilmu Komputer. Di kampus, Eka tetap mempertahankan sikap disiplin dan tekun, sehingga menjadi salah satu mahasiswi yang dibanggakan. Ia menjaga kepercayaan orang tuanya dengan belajar sungguh-sungguh dan menghindari pergaulan yang kurang baik. Orang tua Eka, Slamet dan Taslima, menaruh harapan besar agar ia dapat lulus dengan prestasi dan menjadi orang yang sukses di masa depan. Setelah melewati berbagai rintangan selama kuliah, Eka Rahma Aprilianti Ifada lulus dengan hasil memuaskan pada tahun 2016. Dengan semangat yang tinggi, Eka segera mencari pekerjaan tanpa ingin berlama-lama di rumah. Ia ingin memanfaatkan ilmu dan keterampilan yang dimilikinya, serta menjadi mandiri secara finansial. Tekadnya tidak hanya untuk berdiri di atas kaki sendiri, tetapi juga membantu perekonomian keluarganya. Eka mulai mencari pekerjaan, baik melalui online maupun secara langsung. Ia tidak memilih-milih pekerjaan, yang terpenting baginya adalah pekerjaan yang halal. Setelah mengirim beberapa lamaran, akhirnya Eka diterima bekerja di sebuah toko bangunan di Boyolali sebagai kasir. Pekerjaan ini sesuai dengan harapannya karena masih sejalan dengan ilmu yang ia pelajari di bangku kuliah. Sebagai kasir, Eka bertanggung jawab atas pencatatan dan pengelolaan keuangan toko. Ia menangani berbagai transaksi seperti pembayaran tunai, kartu kredit, hingga transaksi digital. Setiap transaksi ia catat dengan akurat di komputer, memastikan semuanya tercatat dengan baik. Selain itu, Eka juga berperan sebagai admin yang mengelola keuangan harian toko. Pekerjaan ini memberikan gaji yang layak, dan Eka menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Selalu datang tepat waktu, ia menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemilik toko dan tidak pernah menimbulkan masalah selama bekerja. Jarak antara rumah Eka di Magelang dan tempat kerjanya di Boyolali memakan waktu sekitar 1,5 jam berkendara. Untuk menghindari keterlambatan dan memudahkan perjalanan, Eka memutuskan untuk tinggal di kos. Setelah berdiskusi dengan orang tuanya, mereka memberikan izin. Eka akhirnya menemukan kos di Kampung Surowedanan, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali Kota, yang lebih dekat dengan tempat kerjanya sebagai kasir di sebuah toko bangunan. Selama bekerja, Eka melaksanakan tugasnya dengan baik dan mendapatkan kepercayaan penuh dari pemilik toko. Ia juga memiliki hubungan yang harmonis dengan rekan-rekannya. Karena sifatnya yang ramah dan baik hati, tidak pernah ada masalah antara Eka dan karyawan lainnya. Meski tinggal di kos, Eka rutin berkomunikasi dengan orang tuanya, dan mereka selalu mendoakan kesuksesannya. Namun, setelah bekerja sekitar 1,5 tahun, terjadi sebuah masalah kecil yang melibatkan Eka dan seorang rekan kerja bernama Fajar Sigit Santoso. Fajar, yang berusia 19 tahun, meminjam uang toko sebesar Rp1 juta pada tahun 2018. Sebagai kasir, Eka bertugas mencatat dan menagih hutang tersebut. Namun, Fajar seringkali menghindari tanggung jawabnya. Meskipun ia sudah mengangsur Rp600.000, masih ada sisa Rp400.000 yang belum dikembalikan. Eka,
yang menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi, selalu menagih Fajar setiap hari kerja. Namun, Fajar kerap mengeluh bahwa ia tidak punya uang dan meminta penundaan pembayaran. Situasi ini akhirnya menjadi runyam. Meskipun awalnya tampak sepele, kisah yang menyusul kemudian akan menjadi sebuah kisah yang sangat menyedihkan dan membuat Eka pergi dari keluarganya untuk selamanya. Meskipun Fajar sering menghindar dalam membayar hutangnya, Eka tetap berusaha menjaga hubungan baik sebagai rekan kerja. Walau mungkin ada rasa jengkel, Eka tidak pernah berniat memusuhi Fajar. Ia hanya menjalankan tugasnya untuk menagih, tanpa keinginan membuat masalah. Namun, Fajar semakin kecewa dan merasa malu karena hampir setiap hari ditagih. Kekesalannya memuncak pada akhir November tahun 2018 ketika Eka kembali menagih sisa hutang sebesar Rp400.000. Eka, dengan sopan, mencoba menjelaskan bahwa ia harus menagih sesuai tanggung jawabnya. Karena jika tidak, bos mereka akan memberikan teguran. Sayangnya, bukannya melunasi hutang, Fajar malah semakin memuncak dan ia mulai merencanakan sesuatu. Pada tanggal 1 Desember tahun 2018, Fajar menghubungi Eka dengan alasan ingin melunasi hutangnya sambil mengajaknya jalan-jalan. Mendengar itu, Eka senang dan berpikir bahwa masalah hutang akan selesai. Tanpa curiga, Eka menyetujui ajakan tersebut. Malam itu, Fajar menjemput Eka di kosnya menggunakan sepeda motor. Kamera CCTV menangkap momen ketika Eka naik ke motor dan mereka berangkat bersama. Awalnya, Fajar mengajak Eka berkeliling kota Boyolali, berbincang-bincang tentang pekerjaan, lalu mampir ke sebuah restoran untuk makan malam. Eka merasa aman, karena hingga saat itu tidak ada tanda-tanda mencurigakan dari Fajar. Setelah makan, Fajar mengajak Eka ke alun-alun kota Boyolali dan berjanji akan membayar hutangnya di sana. Tanpa kecurigaan, Eka kembali ikut dengan Fajar menuju Tugu Jagung di kawasan alun-alun Kidul Boyolali. Sesampainya di Tugu Jagung, Fajar mengambil minuman siluman yang sudah ia siapkan dari jok motornya. Ia pun meminumnya, sementara Eka menunggu. Setelah habis, Eka yang sudah lelah dan ingin pulang mulai bertanya soal sisa hutang Fajar. Eka bahkan memperingatkan Fajar bahwa jika tidak segera membayar, ia akan melaporkannya ke bos mereka. Mendengar perkataan tersebut, Fajar yang sudah terpengaruh minuman siluman dan tidak punya uang, mulai berpikir untuk melakukan hal buruk. Niatnya adalah agar Eka tidak lagi menagih hutang atau melaporkannya. Fajar kemudian berpura-pura berjanji akan membayar hutang dan setuju untuk mengantar Eka kembali ke kos. Namun, Fajar dengan sengaja mengajak Eka lewat jalan kampung yang sepi, dengan alasan menghindari razia polisi. Mereka melewati area ladang yang sangat sepi, dan Eka sempat bertanya mengapa mereka mengambil rute tersebut. Tapi Fajar tidak menjawab. Ketika mereka tiba di Dukuh Jarsari, Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Fajar sengaja menjatuhkan motor sehingga mereka berdua terjatuh. Saat itulah Fajar melancarkan pikirannya, yaitu mengakhiri napas Eka, dan dengan bengisnya Fajar juga mengenceritnya. Setelah menyenangkan Joninya, Fajar melarikan diri, meninggalkan Eka di ladang tersebut. Kasus ini terungkap ketika pada pagi hari tanggal 2 Desember tahun 2018, sekitar pukul 3 pagi, seorang warga bernama Sunardi yang sedang menuju ladang untuk memupuk tanamannya menemukan jasad Eka. Sunardi yang kaget segera melaporkan temuannya kepada warga sekitar dan pihak berwajib. Polisi dari Polsek Mojosongo bersama tim identifikasi dari Polres Boyolali dan Puskesmas Mojosongo segera mendatangi tempat kejadian perkara, TKP, untuk menyelidiki kasus tragis ini. Setibanya di lokasi, polisi segera melakukan olah TKP. Sementara jasad Eka dibawa ke RSUD Pandan Arang, Boyolali, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan awal tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan pada tubuh korban. Tidak ada luka luar yang mencolok, namun ada luka di area sensitif, yang mengindikasikan bahwa korban kemungkinan besar juga dikencrit. Polisi dengan cepat mengidentifikasi korban sebagai Eka Rahma Aprilianti Ifada, seorang gadis berusia 24 tahun asal Magelang yang tinggal di kos di Kampung Surowedanan, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali Kota. Dengan informasi ini, polisi langsung menuju tempat kos Eka untuk mencari bukti tambahan. Di sana, mereka menemukan petunjuk penting dari rekaman CCTV yang memperlihatkan saat Fajar Sigit Santoso, seorang rekan kerja Eka, menjemputnya pada malam kejadian. Dari rekaman CCTV,
polisi berhasil melacak sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi AD3951NW yang mengarahkan mereka kepada Fajar, seorang pemuda berusia 19 tahun, warga Dukuh Waru, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Hanya dalam 8 jam setelah penemuan, polisi berhasil menangkap Fajar. Ia ditangkap di dekat kamar jenazah RSUD Pandan Arang, tempat ia diam-diam mengikuti petugas yang membawa jasad Eka untuk memastikan apakah Eka benar-benar telah kehilangan napas. Saat hendak ditangkap, Fajar mencoba melarikan diri, sehingga polisi mengedok kakinya. Dalam konferensi pers yang digelar Polres Boyolali, Kapolres menjelaskan bahwa hubungan antara Fajar dan Eka hanya sebatas rekan kerja. Tanpa ada hubungan spesial, Fajar mengakui bahwa ia menghilangkan napas Eka karena merasa kesal terus-menerus ditagih hutang, yang membuatnya merasa tertekan. Fajar juga mengungkapkan bahwa ia telah mengenal Eka selama sekitar 1,5 tahun sejak mereka mulai bekerja di toko yang sama. Kapolres Boyolali saat itu sangat menyesalkan kejadian ini, terlebih lagi karena pelakunya masih berusia 19 tahun, namun sudah melakukan tindak pidana serius berupa penghilangan napas dan pengenceritan. Kepergian Eka dengan cara yang sangat pilu meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya. Kabar duka tersebut disampaikan oleh pihak kepolisian Polsek Windusari pada Minggu pagi, membuat orang tua dan keluarga Eka sangat terpukul. Keluarga hanya bisa berharap agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Mereka merasa keadilan harus ditegakkan untuk meredakan sedikit rasa sakit yang ditinggalkan oleh tragedi ini. Atas perbuatannya, Fajar Sigit Santoso dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan napas berencana dan atau pasal 338 KUHP tentang penghilangan napas, serta pasal 365 ayat 3 junto 285 KUHP tentang perampokan dan pengenceritan. Pada bulan April tahun 2019, Fajar dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun atas perbuatannya. Bagaimana tanggapan kalian? Setujukan dengan hukuman yang diterima oleh Fajar? Silahkan komen di bawah. Dan pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan baik dan mengelola emosi dengan bijak, terutama di tempat kerja. Tindakan yang dipicu oleh rasa marah dan dendam dapat berujung pada tragedi yang tak terduga dan membawa dampak buruk bagi banyak pihak. Di sisi lain, cerita ini juga menggugah kesadaran akan pentingnya keadilan, di mana pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Semoga keluarga korban mendapatkan kekuatan dan pelaku menerima hukuman yang adil.